Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dimas Yedi Sahabi dengan NPMA 1802065. Di sini tujuan video ini dibuat untuk melengkapi tugas dari Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, langsung saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif. Oke, yang pertama itu kita akan bahas tentang konsep kepemimpinannya dulu ya guys ya. Nah, kepemimpinan berasal dari kata dasar Zimpins yang berarti bimbing atau dari kata Zimpins lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan kendang. Dan Zimpins yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Menurut Terry, kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang perilaku pemimpinnya. Setelah kita setelah saya menjelaskan pengertian, maka timbul faktor. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi perilaku pemimpinan itu diantaranya yang pertama itu ada faktor internal, yang kedua faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, yang ketiga ada faktor lembaga, yang keempat itu faktor legal, yang kelima faktor lingkungan sosial, dan yang keenam itu adalah faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang. Baiklah, setelah kita membahas tentang pengertian dan faktor, sekarang kita beralih ke mengenai teori kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama itu ada teori orang terkemuka atau Friedman theory, kedua teori lingkungan atau environmental theory, yang ketiga ada teori pribadi dan situasi atau personal dan situation theory, dan yang keempat teori interaksi dan harapan atau interaction expectation theory, serta teori humanistik. Nah, sekarang kita akan bahas syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Nah, syarat-syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan itu terbagi menjadi 4. Itu yang pertama, syaratnya seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan, serta berpegang pada prinsip-prinsip umum pendidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik dan proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan hajar di Nusantara. Nah, di sini ada fungsi kepemimpinan. Saya akan menyebutkan saja, yaitu diantaranya seingat saya ada sekitar 5 fungsi. Di sini ada fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Setelah kita memahami tentang fungsi-fungsinya, maka kita akan mulai mengenai kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Bagaimana sih kepemimpinan kepala sekolah yang efektif itu? Menurut Black dan Moulton, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat menghasilkan sebuah kepemimpinan yang efektif. Apa saja itu? Di antaranya yang pertama ada inisiatif, yang kedua inquiry, yang ketiga advocacy, yang keempat conflict solving, yang kelima decision making, dan yang keenam ada critique. Nah, yang mungkin yang paling penting itu adalah kunci. Nah, di sini kita akan bahas tentang kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah itu mencakup: pertama, visi dan misi yang utuh, tanggung jawab, keteladanan, memberdayakan staf, mendengarkan orang lain, memberikan layanan prima, yang ketujuh mengumpulkan orang, yang kedelapan memberdayakan sekolah, yang kesembilan fokus pada peserta didik, dan yang ke-10 manajemen yang mengutamakan peran. Nah, sekarang kita beralih ke gaya kepemimpinan. Setelah kita menemukan kuncinya, maka kita akan menemukan gayanya juga. Nah, gaya kepemimpinan itu antaranya menurut para ahli, menurut Asmendri, ada 4 gaya kepemimpinan. Itu diantaranya pertama, itu ada tipe otoriter. Nah, tipe otoriter itu merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri.
Yang kedua ada demokratis, itu merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian. Yang ketiga, kendali bebas atau laissez-faire. Nah, merupakan pemimpin yang memberi kekuasaan pada bawahan. Yang keempat, tipe pseudo demokratis atau tipe ini disebut juga tipe demokratisme. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakan yang bersifat otoriter atau absolut. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan.